Halo, kita berjumpa kembali bersama saya, Maribak Panjaitan akan memandu acara ini hingga selesai. Dalam acara, Anda bertanya, Bang El menjawab. Baiklah, malam ini kita kedatangan tamu, yaitu Saudara Mardan. Silakan Saudara Mardan, kesempatan kami serahkan kepada Saudara Mardan. Silakan Saudara. Terima kasih atas kesempatannya. Saya mau bertanya Bang El. Saya ingin menghibah wasiatkan harta saya terhadap adik-adik saya dan anak-anak saya, karena adik-adik saya selama ini bersama saya. Nanti ketika saya sudah meninggal dunia, sehingga sesuai dengan wasiat itu dapat dilaksanakan oleh adik dan anak-anak saya. Mohon petunjuk Bang El, bagaimana prosedur membuat hibah wasiat. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas pertanyaannya. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari Saudara Mardan. Perlu kita ketahui bersama, berdasarkan Purkerel Jackwet Book atau yang dikenal sebagai KUH Perdata, semasa hidupnya seseorang pewaris dapat menyatakan apa yang dikehendakinya terjadi setelah ia meninggal dalam surat wasiat atau testamen. Surat wasiat ini merupakan kehendak terakhir dari pewaris. Bila kita lihat pada pasal 874 KUH Perdata menyebutkan, segala harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia adalah kepunyaan para ahli warisnya menurut undang-undang. Sejauh mengenai hal itu, dia belum mengadakan ketetapan yang sah. Kemudian pada pasal 875 KUH Perdata mendefinisikan surat wasiat atau testamen sebagai suatu akta yang membuat pernyataan seorang tentang apa yang dikehendakinya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan yang olehnya dapat dicabut kembali. Dalam hal pewaris atau orang tua masih hidup, dapat dilakukan suatu pembagian harta warisan dengan cara pembuatan hibah wasiat. Hibah wasiat itu menurut pasal 957 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUH Perdata adalah suatu penetapan khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dan macam-macam tertentu. Misalnya, semua barang-barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atas sebagian atau semua barangnya. Hal ini sejalan dengan Irma Devita Purnamasari SHMKN di dalam bukunya yang berjudul Kiat-Kiat Cerdas, Mudah, dan Bijak Mengatasi Masalah Hukum Pertanahan pada halaman 63. Di sana dikatakan pada dasarnya hibah wasiat adalah sama dengan hibah biasa. Tetapi ada satu hal penting yang menyimpang dari hibah biasa, yaitu ketentuan bahwa pemberi hibah masih hidup. Sedangkan dalam hibah wasiat, pemberian hibah justru baru berlaku pada saat pemberi hibah meninggal dunia. Dari pertanyaan saudara, dapat kami tangkap bahwa maksud saudara adalah bagaimana pembuatan surat hibah wasiat karena pembagian warisan ingin dibuat pada saat orang tua masih hidup. Nah, berkaitan dengan pembuatan surat wasiat diatur di dalam KUH Perdata pada buku kedua bab 8 bagian keempat mengenai bentuk surat wasiat. Adapun bentuk-bentuk surat wasiat tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, bentuk surat wasiat holografis. Wasiat holografis ini ditulis tangan dan ditandatangani oleh pewaris sendiri, kemudian dititipkan kepada notaris. Dapat dilihat pada pasal 932 sampai dengan 937 di dalam KUH Perdata. Kemudian yang kedua, bentuk surat wasiat yaitu surat wasiat umum atau surat wasiat dengan akta umum. Surat ini harus dibuat di hadapan notaris. Ini diatur di dalam pasal 938 sampai dengan 939 KUH Perdata. Kemudian yang ketiga adalah bentuk surat wasiat rahasia atau tertutup pada saat penyerahannya. Dalam surat wasiat rahasia ini, pewaris harus menandatangani penetapan-penetapannya, baik jika dia sendiri yang menulisnya ataupun jika ia menyuruh orang lain menulisnya. Kertas yang memuat penetapan-penetapannya atau kertas yang dipakai untuk sampul, bila digunakan sampul, harus ditutup dan disegel. Ini diatur di dalam pasal 940 KUH Perdata. Berkaitan dengan saksi, apakah di dalam pembuatan surat wasiat diperlukan saksi? Jawabannya diperlukan dengan ketentuannya sebagai berikut. Pada pembuatan surat wasiat holografis dibutuhkan 2 orang saksi. Prosesnya seperti ini. Pada saat pewaris menitipkan surat waris, kemudian notaris langsung membuat akta penitipan.
atau akta van depot yang ditandatangani oleh notaris, pewaris, serta 2 orang saksi, dan akta itu harus ditulis di bagian bawah wasiat itu bila wasiat itu diserahkan secara terbuka, atau di kertas tersendiri bila itu disampaikan kepadanya dengan disegel. Kemudian dalam pembuatan surat wasiat pada akta umum dibutuhkan juga 2 orang saksi. Proses pembuatannya, surat wasiat dengan akta umum dilakukan di hadapan notaris yang kemudian ditandatangani oleh pewaris, notaris, dan 2 orang saksi. Nah, pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup juga dibutuhkan 4 orang saksi. Kalau di pembuatan wasiat dengan akta umum dan pembuatan surat wasiat holografis cukup dengan 2 saksi. Namun dalam pembuatan surat wasiat dengan keadaan tertutup dibutuhkan 4 orang saksi. Prosesnya, pada saat penyerahan kepada notaris, pewaris harus menyampaikannya dalam keadaan tertutup dan disegel kepada notaris di hadapan 4 orang saksi, atau dia harus menerangkan bahwa dalam kertas tersebut tercantum wasiatnya dan bahwa wasiat itu ditulis dan ditandatangani sendiri atau ditulis oleh orang lain dan ditandatangani olehnya. Perlu juga diperhatikan, dalam pembuatan surat wasiat harus diperhatikan apakah suami istri yang akan memberikan surat wasiat itu masih hidup. Bila suami istri yang akan memberikan surat wasiat masih hidup, harus ada persetujuan dari masing-masing suami istri yang akan memberikan surat wasiat tersebut. Hal ini mengacu pada pengaturan mengenai harta bersama, karena di dalam pasal 36 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, di sana dinyatakan bahwa mengenai harta bersama, suami atau istri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Sehingga dengan ketentuan ini tidak boleh suami saja yang akan memberikan wasiat di dalam surat wasiat dimaksud, atau hanya istri saja yang memberikan surat wasiat atau wasiat, karena menurut ketentuan ini harus bertindak atas persetujuan kedua belah pihak. Akan tetapi apabila benda atau kekayaan tersebut adalah merupakan harta bawaan si istri, maka tidak perlu adanya persetujuan dari si suami. Hal ini mengacu pada pengaturan mengenai harta bawaan yang dituangkan di dalam pasal 36 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan istri mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan hukum untuk harta bendanya. Dengan demikian, dalam pembuatan surat wasiat harus dilakukan atau dititipkan kepada notaris. Dengan demikian, surat wasiat harus dibuat dengan akta otentik sesuai dengan pengaturan pada pasal 1898 KUH Perdata yang berbunyi, suatu akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat. Demikian dapat kami jelaskan atas pemahaman kami, semoga bermanfaat.